Kembali lagi bersama saya. Materi kita hari ini adalah tentang jaringan saraf tiruan. Ya, materi kita hari ini tentang jaringan saraf tiruan. Nah, kalau kita bicara tentang jaringan saraf tiruan, atau sering disingkat dengan JST, ya, atau nama lain daripada JST juga sering disebut dengan ANN atau Artificial Neural Network, atau juga sering disebut dengan Neural Network. Nah, ini semua adalah bagian daripada kecerdasan buatan, ya, bagian daripada kecerdasan buatan. JST adalah sistem komputasi di mana arsitektur dan operasinya atau boleh dikatakan yang diilhami dari pengetahuan tentang sel saraf biologi di dalam otak manusia. Nah, ini adalah salah satu representasi buatan daripada otak manusia. Nah, kenapa dikatakan diilhami oleh pengetahuan sel saraf? Nah, jadi dulunya ada penelitian atau riset, ya, ada riset tentang jaringan saraf manusia, bahwa dari hasil riset itu dihasilkan bahwa di dalam otak manusia terdiri dari jutaan sel, ya, terdiri dari jutaan sel yang disebut dengan neuron. Perkembangan sel saraf di dalam otak manusia itu seiring dengan perubahan waktu. Nah, dalam hal ini anak kecil dengan orang yang dewasa, jumlah sel saraf, ya, jumlah sel saraf atau jumlah neuron itu berbeda, ya, itu berbeda. Nah, seiring bertambahnya waktu, neuron pada otak manusia itu juga akan bertambah. Ya, jadi boleh dikatakan kalau anak baru lahir, neuronnya itu kita katakanlah 1 juta. Kemudian ketika usianya bertambah, maka itu akan bertambah terus. Mungkin jadi 100 juta atau mungkin jadi 1 miliar. Nah, dari hasil riset itu juga dihasilkan bahwa jumlah sel saraf, ya, jumlah sel saraf itu juga mempengaruhi kecerdasan, ya, jumlah sel saraf itu juga mempengaruhi kecerdasan. Nah, sehingga boleh kita katakan anak kecil dengan orang dewasa itu kecerdasannya berbeda. Kenapa? Karena jumlah neuron, ya, di dalam otaknya itu masih terbatas, ya, artinya berbeda. Kita katakanlah anak kecil dengan orang yang dewasa. Nah, jadi inilah yang mengilhami, atas dasar inilah maka muncul di dalam ilmu komputer ada namanya jaringan saraf tiruan. Ya, jadi konsepnya, ya, konsepnya diambil dari sel saraf biologi di dalam otak manusia. Nah, seperti apa sel saraf? Nah, seperti ini, ya. Ada beberapa sel. Jadi di dalam otak manusia ada atau terdiri dari beberapa sel, ya, ada sel. Nah, kemudian setiap sel itu saling terhubung antara yang satu dengan yang lain. Ya, setiap sel saling terhubung, ya. Kemudian antara sel yang satu dengan sel yang lain itu memiliki kekuatan yang dimiliki dengan atau yang disebut dengan weight, ya, atau disebut dengan weight ataupun bobot. Nah, jadi seperti itu sistemnya. Jadi setiap sel antar sel saling terhubung dengan sel yang lain, dan sel itu adalah memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau saya analogikan misalnya seperti ini, ya, saya analogikan misalnya seperti ini.
ketika saya bertemu dengan seseorang saya katakanlah di suatu tempat, maka itu satu sel. Ya, ketika saya bertemu dengan si Joko misalnya di satu tempat, itu adalah satu sel. Nah, suatu saat saya ketemu dengan si Joko, eh, saya ketemu dengan si Joko ini mungkin tidak begitu hafal namanya. Misalnya ketemu dengan satu udah lama nggak ketemu. Misalnya tiba-tiba saya ketemu lagi dengan si Joko ini, misalnya saya tidak begitu hafal namanya. Nah, boleh dikatakan sel sel itu untuk mengenali si Joko itu lemah. Itu lemah. Nah, beda dengan ketika saya bertemu dengan si Mai misalnya, si Mai, ya, saya langsung ingat, oh ini si Mai, ini mahasiswa saya, ini semester sekian, ini prodi sistem informasi. Nah, itu berarti selnya itu kuat. Nah, kayak kira seperti itu ya. Ya, jadi kalau hubungan antar sel itu yang kuat dengan yang lemah kayak kira seperti itu. Jadi begitu dia lihat dia langsung tahu. Nah, itu berarti hubungan selnya itu kuat. Tapi kalau misalnya uh, rada-rada lupa, rada ingat itu kan. Nah, itu disebut dengan atau selnya itu lemah, ya. Nah, tapi kalau langsung ingat berarti kuat. Nah, itu kira-kira boleh saya analogikan seperti itulah hubungan antar neuron, hubungan antar sel. Nah, jadi di dalam ilmu komputer, di dalam jaringan saraf neuron juga hal yang sama, ya. Ada kekuatan selnya yang disebut dengan bobot, ya. Nah, jadi jaringan saraf tiroid ini banyak digunakan di berbagai implementasi, ya, pengenalan pola untuk memprediksi atau bahkan juga untuk mengklasterkan. Nah, jadi ini banyak digunakan untuk beberapa eh, implementasinya, ya, untuk beberapa implementasi. Nah, jadi misalnya bagaimana seperti sidik jari misalnya, itu pengenalan pola. Bagaimana mengenali wajah, itu pengenalan pola, ya. Kemudian bagaimana memprediksi jumlah, ya, jumlah yang terpapar COVID untuk 2 minggu atau sebulan ke depan. Nah, itu juga namanya prediksi, ya. Kemudian bagaimana untuk menghitung penjualan, bagaimana untuk menentukan target market dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian daripada prediksi, ya. Nah, jadi secara umum digunakan untuk itu, untuk pengenalan pola maupun untuk prediksi. Nah, jadi arsitekturnya, ya, arsitektur daripada jaringan saraf tiruan tadi seperti itu. Ada sel, ya, ada sel, ada input sel, kemudian ada bobotnya, kemudian menghasilkan output. Nah, sekali lagi antara input, ya, atau antar sel itu memiliki bobot yang disebut dengan weight, dan masing-masing weight memiliki kekuatan, ya, yang berbeda-beda. Nah, itu. Nah, untuk jaringan saraf tiruan, ya, untuk jaringan saraf tiruan nanti ada dua metode yang akan kita bahas. Yang pertama disebut dengan perseptron, dan yang kedua adalah backpropagation. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana perseptron, bagaimana backpropagation, arsitekturnya bagaimana, kemudian bagaimana pengolahan atau proses untuk menghasilkan output, ya, di antara kedua metode ini nanti akan saya jelaskan. Nah, secara umum untuk perseptron arsitekturnya adalah seperti ini, ya. Secara umum arsitekturnya seperti ini, bahwa ada input, ya, ada input, kemudian nanti ada outputnya, ya, ada input dan ada outputnya. Nah, jadi hanya ada dua, hanya ada dua. Dalam hal ini hanya ada input dan output.
kalau di perceptron. Nanti di backpropagation di antara input dan output ada namanya hidden layer. Nah, jadi kalau untuk perceptron dia hanya ada dua, yaitu input dan output, ya, input dan output. Nah, seperti yang ada di gambar ini, untuk ini untuk mendapat masukan dari unit pengolah lain masing-masing dihubungkan dengan bobot. Nah, ini tadi yang disimbolkan atau yang dinotasikan dengan WI, ya, bobotnya. Sedangkan untuk penjumlahan bobot masukannya ini X sama dengan sigma XI WI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Ya. Sekali lagi, untuk penjumlahan bobot menggunakan rumus X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI WI. Nah, jadi WI adalah bobot. Nah, ini tadi adalah bobotnya, yaitu hubungan antar sel, ya. Sedangkan XI adalah inputnya. Ya, ini adalah selnya. Ya, sekali lagi, XI adalah inputnya atau selnya, sedangkan WI adalah bobot antar sel. Ya, bobot antar sel. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa fungsi aktivasi. Nah, beberapa fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi ini boleh dikatakan satu formula untuk menentukan atau untuk mempercepat konvergensi. Ya, jadi di sini ada namanya konvergensi. Nah, jadi konvergensi ini adalah bagaimana untuk mempercepat, ya, bagaimana untuk mempercepat error sama dengan nol. Ya, karena sebenarnya pada prinsipnya di jaringan saraf tiruan ini adalah ada namanya pelatihan, ya, ada namanya pelatihan. Jadi di dalam pelatihan ini akan dilakukan perhitungan, ya, akan dilakukan perhitungan di mana hasil yang akan dihasilkan adalah errornya sama dengan nol, error sama dengan nol. Jadi dia akan data itu akan dilatih sampai menghasilkan error sama dengan nol. Nah, bagaimana kalau errornya belum nol? Maka disinilah nanti ada fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi ini adalah untuk mempercepat konvergensi. Konvergensi adalah errornya sama dengan nol. Nah, itu ada 4 yang biasa digunakan. Ada Y-step, step fungsi, kemudian cyc, sigmoid, kemudian linear. Ya, linear. Nah, bagaimana formulanya? Nah, ini dia. Untuk perceptron itu biasanya digunakan fungsi aktivasi step, kemudian cyc. Sedangkan kalau untuk backpropagation itu menggunakan sigmoid dan juga linear. Ya, nah itu. Jadi ada fungsi aktivasi. Nah, kemudian proses berikutnya nanti ada namanya error atau menghitung E. E sama dengan YD dikurang YP. Artinya error itu adalah menghitung, ya, bagaimana output yang diharapkan dengan output yang sebenarnya ataupun output aktual, ya. Nah, jadi sekali lagi perseptron ini adalah dilatih dengan menggunakan sekumpulan pola yang diberikan secara berulang-ulang selama latihan. Jadi ada namanya proses pelatihan. Ya, ada namanya proses pelatihan. Apa tujuan pelatihan ini? Bagaimana supaya dia mencapai konvergen. Konvergen artinya errornya sama dengan nol. Nah, jadi itu yang dilakukan di perseptron. Saya langsung berikan dulu langkah-langkah bagaimana penerapan di perseptron. Nah, ini. Yang pertama adalah namanya inisialisasi, ya, inisial. Nah, jadi di sini adalah bagaimana menentukan input, kemudian bobot awalnya, kemudian output yang diharapkan, kemudian menentukan threshold, kemudian training rate. Ya. Nah, jadi ada beberapa terminologi. Nah, yang pertama ada namanya threshold. Ya, threshold itu adalah batas ambang. Ya. Kemudian training rate. Training rate ini adalah rata-rata pembelajarannya. Jadi ada input untuk menentukan pembelajarannya. Nah, jadi sekali lagi threshold dan training rate digunakan untuk mempercepat konvergensi. Konvergensi adalah error sama dengan nol. Nah, jadi
Threshold dan training rate ini adalah trial and error. Ya, trial and error. Artinya, kalau belum juga konvergen atau belum errornya sampai dengan 0, maka threshold-nya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Maka ini perlu dicatat. Selama kita melakukan pelatihan, ya ini perlu dicatat threshold-nya berapa. Ya, sehingga kita tahu nanti ini threshold ini perlu dinaikkan atau diturunkan. Begitu juga dengan training rate. Ya, jadi untuk inisialisasi yang dilakukan adalah menentukan input, ya, selnya, ya, kemudian bobot awalnya, ini kekuatan sel, ya, kekuatan selnya, kemudian output yang diharapkan, threshold dan training rate. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini dia, ya seperti ini. X1-nya berapa, X2-nya berapa, kemudian kekuatan sel X1 itu disebut dengan W1, kemudian W2, ya, kemudian output yang diinginkan berapa, ini ya. Nah, kemudian threshold-nya berapa, kemudian training rate-nya berapa. Nah, itulah yang ditentukan di awal, ya, yang ditentukan di awal. Misalnya, ya, misalnya kita buat seperti ini. Jadi ada dua sel, X1 dan X2. Maka di sini X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 0. Ya. Di contoh ini saya menggunakan logika N. Artinya 0 dan 0, 0, 0 dan 1, 0, 1 dan 0, 0, 1 dan 1, 1. Kita akan coba buat bagaimana kalau kita input 0, 0, dia akan jawab 0. Kalau kita input 0, 1, dia akan jawab 0. Kalau kita input 1, 0, dia akan jawab 0. Nah, ini adalah logika N. Ya, ini menggunakan logika N. Ya, kalau dia logika OR kan salah satu di antara nilai itu bernilai benar, maka dia akan benar. Ya. Nah, jadi inilah untuk latihan pertama. Oke, 0, 0. Kemudian threshold-nya, misalkan threshold, tau tetanya sama dengan 0,2, kemudian learning rate alpha sama dengan 0,1. Jadi threshold itu sering dinotasikan dengan theta, sedangkan learning rate sering dinotasikan dengan alpha atau 0,1. Nah, jadi ini X1, X2, kemudian output yang diharapkan. Nah, ini. Ya, jadi sekali lagi ini adalah inputnya, kemudian ini adalah output yang diharapkan. Dan bobot awalnya W1 0,3, W2 minus 0,1. Ini juga trial and error. Ya, trial and error. Nah, di mana 0,3 ini? Ini adalah 0,3, kemudian ini adalah minus 0,1. Ini adalah bobot awalnya 0, ini 0, sedangkan output 0. Nah, sekarang kita akan hitung. Ya, kita akan hitung. Nah, itulah untuk inisialisasi. Sudah ditentukan di awal. Nah, kemudian yang kedua adalah menghitung keluaran ataupun output aktual. Nah, untuk menghitung output aktualan, kita gunakan dengan menggunakan fungsi aktivasi step. Nah, jadi Y sama dengan step, karena kita gunakan fungsi aktivasi step. Sig juga boleh. Ya. Sigma XI WI. Sigma XI WI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi P, XIP artinya adalah untuk nilai awal, untuk iterasi P. Karena ini nanti ada beberapa iterasi. Ya. Pelatihan itu ada menggunakan beberapa iterasi. Iterasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi iterasi ini digunakan selama atau sampai dia nanti bisa menemukan konvergen ataupun errornya sama dengan 0 tadi. Jadi mulai dari iterasi pertama sampai seterusnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa fungsi aktivasi step dia menentukan output aktual. Artinya, bernilai 1 jika keluarannya atau X-nya lebih besar sama dengan 0. Maka dia 1. Kalau dia lebih kecil daripada 0, maka nanti keluarannya adalah 0. Nah, jadi kembali kita gunakan fungsi aktivasi ini. Ya, artinya kalau nilainya ini lebih besar sama dengan 0, maka 1. Kalau lebih kecil dari 0, maka nilainya 0. Nah, itu.
Langsung saja kita gunakan. Caranya adalah untuk menghitung aktual XI, WI. Maka XI, X-nya berapa? X-nya adalah 0. X1 0, X2 0. Maka 0 kali 0,3. 0 kali 0,3 itu didapat dari sini. 0 kali 0,3. XI, WI. XI, WI. XI, WI. Inputnya dan bobotnya. Atau X1 kali W1. Nah, inilah ini. 0 kali 0,3, karena dia menggunakan sigma, berarti kan dijumlahkan. Ditambah 0 kali minus 0,1. Ya, 0 kali 0,3 ditambah 0 kali minus 0,1. Dari mana 0 ini? Dari sini. Kemudian minus 0,1 dari mana? Dari sini. Ya. Nah, jadi seandainya ada selnya ada 3, maka bobotnya juga 3. Maka tambah X3 tambah W3. Kalau ada 4, maka tambah X4 kali W4. Nah, ini. Jadi, ini inputnya dikali bobotnya, tambah inputnya kali bobotnya, tambah inputnya kali bobotnya, dan seterusnya. Sampai nanti, atau berapa jumlah sel, atau berapa jumlah neuronnya. Oke. 0 kali 0,3, 0. Kemudian 0 kali 0,1, 0. Kemudian dikurang 0,2. 0,2 dari mana? Tetanya ataupun threshold. Yang sudah kita tentukan di awal. Tetanya atau threshold adalah 0,2. Ya, di sini. Jadi 0 tambah 0 dikurang 0,2 hasilnya adalah minus 0,2. Nah, kemudian baru ini kita konversi dengan menggunakan fungsi step. 0,2 berarti lebih kecil dari 0, maka nilainya menjadi 0. Maka itulah kenapa di sini untuk Y1 sama dengan 0. Ya, sekali lagi, XI, WI. XI, WI, X1, W1, X2, W2 dikurang threshold, ya 0,2. Maka Y1 sama dengan step minus 0,2. Kemudian Y1 sama dengan 0. Kenapa? Karena lebih kecil dari 0. Di sini menjadi 0. Oke. Nah, kemudian menghitung error. Nah, error sama dengan YD dikurang YP. Untuk error yang pertama, YD yang diharapkan tadi berapa? 0. YD-nya sama dengan 0. Sedangkan hasil sekarang adalah 0. Ya, hasil yang sekarang adalah 0, maka di sini 0 dikurang 0 sama dengan 0. Ya, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Bisa dilihat kembali, ya, bisa dilihat kembali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0, ya. Kenapa? Karena yang diharapkan 0, kemudian aktualnya juga 0, maka di sini tetap nilainya adalah 0. Nah, berikutnya adalah untuk update bobot, ya, untuk update bobot. Nah, untuk update bobot kita menggunakan rumus ini. Ya, untuk update bobot kita menggunakan rumus ini. W1P tambah 1 sama dengan W1P tambah delta WIP. Ya, delta WIP sama dengan alfa kali XI kali error. Nah, jadi ini ada beberapa sigma P. Sigma P itu artinya adalah iterasi pertama. Ya, iterasi pertama. Ya. Jadi nanti kalau dia ada lagi iterasi kedua, maka dia akan lanjut dengan iterasi berikutnya, ya. Kemudian ini lakukan iterasi. Nah, jadi ini tadi yang sudah kita gunakan, ya, ini tadi yang sudah kita gunakan, WI, W1, W2, ya. Jadi itu yang kita gunakan untuk menghitung keluarannya. Maka untuk update bobot, untuk yang pertama W1P tambah 1 sama dengan WP tambah delta WIP. Jadi untuk iterasi yang pertama 0,3 ditambah 0. Nah, 0,3 ini dari mana? Dari bobotnya.
ya dari bobotnya. Nah, jadi adik-adik sekalian, untuk hari ini sebagai pengantar perseptron, kita sudahi dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu untuk materi berikutnya.